Orasi ilmiah oleh Promovenda Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Dr. Ganefri. Yang terhormat tim promotor Profesor Dr. Sufyarma Marsidin sebagai ketua, Profesor Dr. Ahmad Fauzan sebagai anggota, Profesor Dr. Haris Effendi Tahar, Profesor Dr. Dasman Lanin, dan Profesor Dr. Rohmin Dahuri. Yang terhormat juga Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Indonesia ke-11, dan pada waktu berada di Kabinet Gotong Royong, beliau adalah Menteri Keuangan. Para Menteri Kabinet Kerja yang saya hormati dan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, para menteri Kabinet Gotong Royong yang tidak pernah absen terus bersama saya. Di sini ada beberapa yang juga memakai pakaian resmi dari universitasnya masing-masing. Ada Profesor Dr. Budiono, Profesor Dr. Doro Jatun. Dulu beliau adalah Menko perekonomian. Lalu ada Pak Profesor Dr. Malik Fajar. Mana ya beliau? Beliau dulu Menteri Pendidikan. Ada Menteri Bapak Dr. Purnomo Yugiantoro. Beliau adalah dulu Menteri ESDM. Siapa lagi ya? Iya. Ini kalau di dalam kesehariannya saya panggil Opa, karena mungkin paling sepuh di antara kita. Jadi Profesor Dr. Bungaran Saragi, beliau itu dulunya adalah Menteri Pertanian. Lalu yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dr. Irwan Prayitno. Para guru besar dan anggota Senat Universitas Negeri Padang, para rektor se-Sumatera Barat, para dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang, seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan bupati dan wali kota juga beberapa ada, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau,
Ketua MUI Sumatera Barat, dan para alim ulama dan nini mama, Ketua Umum PGRI Dr. Unifah Roshidi, dan tentunya yang saya cintai adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Padang. Hadirin dan undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat perkenannya jua kita dapat berkumpul di auditorium Universitas Negeri Padang ini. Izinkan di awal pidato ilmiah ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang tinggi kepada Senat Universitas Negeri Padang atas keputusan memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada saya. Terus terang, sebetulnya ketika Pak Rektor tadi mengatakan ini semua senat di sini berkumpul dan banyak guru besar dan sebagainya, saya deg-degan juga, meskipun ini adalah sebuah kehormatan kelima yang saya dapatkan sebagai Doktor Honoris Causa. Tapi karena soalnya ini adalah pendidikan, itulah yang membuat saya berdebar-debar. Seperti saya masih mahasiswa sekian puluh tahun yang lalu. Saya sangat antusias, bangga dan sekaligus sangat bersyukur karena gelar yang diberikan adalah sebuah gelar yang menurut saya betul-betul adalah sebuah kehormatan, adalah bidang politik pendidikan. Universitas Negeri Padang telah membuat keputusan akademis yang membuka kembali cakrawala. Politik dan pendidikan adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Politik menghasilkan sistem pendidikan. Pendidikan mempengaruhi kehidupan politik. Seperti tadi yang dikatakan oleh ketua promotor, maka saya sangat setuju dan itulah sebabnya saya secara pribadi menerima kehormatan yang telah diberikan kepada saya ini. Hadirin yang saya hormati, entitas politik terkecil menurut saya dan saya kira secara umum adalah keluarga. Begitu pula dengan pendidikan, juga selalu harus dimulai dari dalam keluarga. Seperti yang saya alami, saya sangat beruntung mendapatkan pendidikan politik langsung dari ayah saya, Bapak Bangsa Indonesia, Bung Karno. Definisi politik yang paling hakiki menurut Bung Karno adalah cara mengabadikan diri bagi kepentingan orang banyak. Maksudnya, membuat diri kita memiliki cita-cita dan tujuan abadi yang tidak berorientasi pada diri sendiri. Dalam politik, setiap diri dituntut untuk mempersembahkan seluruh pengabdian. Diriku adalah untuk orang lain. Ada kata-kata Sangsekerta, tat tuam asi, artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kata-kata tersebut mengandung pengertian filosofis bagaimana seharusnya kita memiliki empati dan menghayati perasaan orang lain. Dalam politik, saya menyebutnya politik yang berwajah dan berjiwa kemanusiaan, yaitu politik humanis. Politik sebagai alat untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Politik sejatinya adalah jalan untuk mewakafkan hidup agar bermanfaat bagi orang lain, bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Hal senada diajarkan pula oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Itulah keyakinan dan jalan politik yang saya pilih, baik sebagai seorang muslim maupun sebagai seorang politisi. Oleh sebab itu, di dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan, kebahagiaan kita bukan pada saat dekat dengan kekuasaan, namun saat kita menangis dan tertawa bersama rakyat. Saudara-saudara yang terhormat, mazhab politik humanis pasti berseberangan dengan mazhab politik yang istilahnya dipopulerkan oleh filsuf Thomas Hobbes, yaitu homo homini lupus. Artinya, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Dalam ranah politik, prakteknya dapat dijumpai melalui perilaku para aktor politik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan, seperti memfitnah dan melakukan pembunuhan karakter secara sistematis. Bahkan mereka anggap sebuah kewajaran, lumrah dan sah-sah saja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap lawan atau penghalang. Saya sering mengatakan di dalam ceramah-ceramah saya, karena kita menurut saya adalah manusia yang berada di sebuah wilayah, alhamdulillah, yang budayanya penuh dengan ketimuran, berbeda dengan budaya barat. Mungkin kalau hal seperti yang barusan saya katakan itu dapat diterima di negara-negara barat, karena mereka lebih pada sebuah kehidupan individual, sedangkan kita, terutama kita tahu di ranah Minang ini, dari seluruh provinsi di Indonesia yang jumlahnya 34, merupakan sebuah provinsi yang menurut saya sangat spesifik karena mengikuti filosofi yang biasanya itu matriarkat, tetapi di sini patriarkat, tetapi di sini justru matriarkat. Jadi saya sendiri merasa tersanjung, Pak, karena biasanya kalau sudah menyebut patriarkat atau matriarkat, orang selalu berpikir, oh lebih cocok itu untuk patriarkat, laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dan oleh ayah saya memang saya selalu dikatakan, kamu tidak boleh melihat yang namanya fisik kamu. Kamu adalah tetap anak saya, apakah itu laki atau perempuan. Bagi saya itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, karena seperti tadi saya katakan, kita mulai dari paling kecil adalah keluarga. Saat politik yang menghalalkan segala cara dijalankan, maka hukum positif pasti dimandulkan, karena selalu pikirannya pokoknya saya paling betul. Secara sosial tentu akan sangat kontradiktif. Pengetahuan hanya akan menjadi stempel pembenaran tindak kekerasan. Pernyataan ilmiah digunakan sebagai legitimasi dari tindakan amoral dan inkonstitusional. Tadi Bapak Ketua Promotor mengatakan peristiwa 27 Juli ketika tempat partai kami itu diserang, dan karena tentu saja rakyat melihat dan banyak menginginkan kami melakukan balasan. Tapi saya berpikir,
kalau kita tidak mempunyai pikiran yang jernih, dan saya kira rem itu adalah dari sisi pendidikan. Kita dididik secara kultur ketimuran tadi, sehingga saya berpikir kalau nanti dilakukan hal seperti itu, saya sangat tahu yang sengsara adalah dari rakyat. Contoh lain, saya adalah wakil presiden yang diberi tugas oleh DPR pada waktu itu untuk menangani konflik. Dan dari pengalaman itu yang merupakan bagi pengalaman hidup saya, maka saya sangat melihat, dan itulah yang membuat saya sering bertanya, mengapa justru kalangan elit kita yang tentunya berada rata-rata intelektualismenya daripada rakyat kebanyakan, tetapi justru mereka yang menjadi awal mula daripada terjadinya konflik sampai di tingkat bawah. Dan ketika itu terjadi, maka yang ada adalah penderitaan. Di Maluku, saya pernah diminta oleh rakyat Maluku untuk berpidato di lapangan, yang pada waktu itu tentu saja keadaannya tidak memungkinkan. Dari sisi keamanan mengatakan sangat berbahaya karena suasananya belum kembali stabil. Tapi saya mengatakan, saya datang ke sini adalah justru untuk menyelesaikan persoalan ini, dan saya berbicara di hadapan rakyat di sana, dan saya mengatakan pada mereka, saya berdiri di panggung ini dengan semua risiko yang akan saya hadapi. Saya bilang begitu. Saya bertanya, apa yang kalian inginkan dengan konflik ini? Dua pertanyaan yang kalian harus jawab. Sebagai saya dari wakil pemerintah, saya mengatakan itu adalah dua pilihan. Kalau kalian yang saya tanya, apakah konflik ini akan terus dilangsungkan, saling berkelahi, saling membunuh, atau yang kedua adalah melakukan perdamaian? Dan saya mengatakan, kalau sekiranya yang pertama itu menghasilkan suatu kemaslahatan yang amat sangat, maka sayalah orang pertama yang akan ikut dengan kalian. Tetapi saya melihat mudaratnya adalah kalau terus-menerus dilakukan, maka satu generasi itu akan hilang. Padahal kita mengetahui di Maluku bisa satu keluarga itu mempunyai agama yang berbeda. Jadi ketika saya datang ke pengungsian, yang namanya tentu yang mengungsi adalah kaum ibu dan anak-anak, mereka itu bertangisan meminta kepada saya untuk segera menyelesaikan hal itu. Dan saya mengatakan, ibu agamanya apa? Saya Islam, bu. Yang lain saya tanya, ibu agamanya apa? Saya Kristen, bu. Tapi tolong selesaikan masalah ini. Kami sendiri tidak mengerti mengapa keadaan ini menjadi terjadi. Jadi anak-anakku, kalau kalian mengambil ilmu, pikirkan sebagai manusia seutuhnya. Ilmu itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Mari kita renungkan dan tanyakan pada diri masing-masing, politik pendidikan seperti apa yang akan diproduksi oleh mereka yang ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Masyarakat seperti apa yang akan lahir dari politik pendidikan semacam itu? Tentu kita tidak akan pernah membiarkan siasat politik keji tersebut direproduksi di bumi Indonesia kembali. Hadirin yang saya hormati,
Ilmu pengetahuan yang ditanamkan melalui pendidikan jelas tidak berdiri sendiri. Selalu ada relasi antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Filsuf Prancis Michel Foucault membongkar relasi tersebut. Ia mengatakan bahwa kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Di balik ilmu pengetahuan selalu ada ideologi politik. Contohnya sangat jelas. Sejarah kolonial Belanda yang semakin menancapkan kekuasaannya di Hindia Belanda dengan politik etis yang juga dijalankan melalui bidang pendidikan. Politik etis atau politik balas budi dimulai pada tahun 1901 yang seolah-olah membuka akses pendidikan bagi rakyat pribumi. Dulu kita dipanggilnya pribumi. Padahal maksud politik yang sebenarnya adalah agar kolonialisme tetap bertahan dengan diperkuat oleh tenaga cakap pribumi yang dibayar dengan murah. Pada waktu itu mereka disebut antek. Saudara-saudara sekalian, sebagai antitese dari politik etis, kemudian lahir gerakan perlawanan rakyat Indonesia yang lebih terorganisir. Menurut Dr. Wahidin Sudirohusodo, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Ia menganjurkan agar para siswa Stovia mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Pemikiran tersebut mendorong Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Gunawan Mangunkusumo untuk mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Para guru besar, di dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin kembali mengingatkan, sekarang ini sejarah Indonesia, sejarah dunia itu tidak dimasukkan secara utuh ke dalam kurikulum, dan di sini ada Pak Menteri. Saya sudah bicara dari kapan supaya itu dikembalikan. Karena kalau anak-anak ditanya, siapa toh yang namanya katakan Ibu Rohana Kudus, tidak ada yang tahu pasti. Tapi kalau Beyonce, saya kira sampai lagunya yang terbaru pun pada tahu. Saudara-saudara yang saya hormati, saya meyakini sejarah selalu dinamis, selalu ditandai dengan perubahan. Dan perubahan demi perubahan dalam sejarah Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran para pendiri bangsa. Adik-adik dapat membayangkan tidak kalau tidak ada yang disebut pendiri bangsa? Semua negara, kalau saya sudah pergi kemana-mana, mungkin alhamdulillah sebagai seorang manusia saya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin 3/4 dunia ini sudah pernah saya datangi. Dan kalau saya tanya, apakah negara Anda punya pendiri bangsa? Rata-rata selalu mengatakan harus ada, bukannya ada, harus ada. Nah, seperti di Minang ini banyak loh tokoh nasionalnya, tetapi mengapa setelah kemerdekaan itu justru tidak keluar lagi? Hanya saya sengaja membawa salah satu menteri dari kabinet kerja, yaitu Pak Wakil Menteri ESDM, yaitu Archandra. Karena apa? Beliau ini anak negeri ini. Jadi saya bilang, tumben ya
orang Padang ada jadi menteri. Ya karena bukan apa, coba saya sebut. Kebetulan mereka itu saya kenal karena teman sahabat ayah saya. Seperti Bung Hatta. Bung Hatta itu kalau mau tahu orangnya sangat disiplin, sangat dingin. Saya bersahabat dengan keluarganya, dengan Ibu Metia Halida dan sebagainya. Beliau itu saya bilang dengan Metia, saya panggil Metia, aduh bapak kamu itu dingin sekali ya. Jadi kalau ketemu, apa kabar Mega? Padahal saya punya bapak itu penuh humor, sangat sangat penuh semangat, seorang orator yang dapat membangkitkan semangat. Tapi kalau Pak Hatta betul-betul ilmuwan begitu, kalau pidato terus nunduk saja begitu. Itulah Bung Hatta kita yang kita hormati. Nah, Kiai Haji Agus Salim memakai jenggot, tidak pernah tinggal cerutunya. Tidak tahu kenapa oleh orang tua saya, Pak Haji Agus Salim ini dipanggil Pak Ce. Saya sendiri tidak tahu kenapa. Jadi ibunya juga Mak Ce. Tapi beliau pakai kopiah. Tapi beliau itu bisa 9 bahasa. Sembilan bahasa, bayangkan. Jadi kalau dianya jalan, orangnya ada ndak gambarnya ya? Itu udah kurus gitu, tapi peteteng, mohon maaf, senengannya apa? Tolak pinggang dengan cerutunya, gebus begitu toh. Padahal dulu cerutu itu kan mahal sekali ya. Saya ndak tahu dari mana dia dapat. Lalu Pak Syahrir, Bung Karno dan Pak Syahrir itu kan punya beda pendapat. Yang menurut saya itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau sedang rapat, saya ingat saya ini seperti maskot. Jadi nanti di pangku katakan oleh Bung Hatta. Lalu kalau Bung Hatta mau menjawab, saya dikasih ke Pak Syahrir. Nah ini menjawab, yang ini nanti kasih saya lagi kemana, kan begitu. Itu tidak pernah lupa saya dalam rekaman saya. Padahal kalau menurut saya beda antara Bung Karno dan Bung Syahrir. Dulu orang semua dipanggil Bung. Begitu juga kalau mereka melakukan diskusi. Dan yang lucu, kebanyakan itu bapak-bapak maha guru. Sebetulnya ini pikirannya itu betul-betul mother of tongue-nya itu bahasa daerah dulu, baru kemudian bahasa Belanda. Kami adik-beradik oleh bapak saya tidak diizinkan, kamu boleh belajar bahasa asing lain, tapi tidak boleh bahasa Belanda. Saya tertawa sendiri karena saya tahu ketika mereka sedang berdiskusi makin meriah, tidak bisa bahasa Indonesia, yang keluar bahasa Belanda. Itu adalah tokoh-tokoh pendiri bangsa kita, bayangkan. Jadi bukan urusan kepintaran, tapi urusan di hati dan pikiran, bagaimana menginterpretasikannya bagi bangsa dan negara. Nah, ada pula yang tadi saya bilang, saya kagumi. Kalau di Jawa itu kan ada Ibu Kartini dari Jawa Tengah, Ibu Dewi Sartika dari Jawa Barat. Ternyata di Minangkabau ada perempuan hebat bernama Rohana Kudus. Ayo, siapa yang tahu? Pada tahun 1911 ia mendirikan kerajinan Amai Setia
yaitu sebuah wadah bagi perempuan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan lain. Dan banyak yang tidak tahu bahwa Ibu Rohana adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang diberi nama Sunting Melayu. Yang saya seneng tuh loh, perempuan pertama. Makanya mbak-mbak di sini yang cantik-cantik saya lihat tuh banyak kan. Jangan cantik saja mbak. Cantik, pintar, berpendirian, pasti nanti banyak yang mau. Saudara-saudara yang saya cintai, sejarah mengajak kita untuk tidak pasif, apalagi larut pada keadaan yang mengekang dan membelenggu. Sejarah menuntun kita untuk berdialektika dengan berani melakukan dialektika. Kita akan mampu mengintervensi perjalanan sejarah untuk menciptakan sejarah baru peradaban. Contoh yang dapat kita tauladani adalah dialektika sejarah Bung Karno muda. Pada tahun 1930, saat usianya sekitar 29 tahun, Bung Karno meletakkan sebuah sejarah baru dalam pergerakan politik melawan penjajah Belanda. Ia tidak mau tunduk pada intimidasi penjajah yang melarang pembentukan sebuah organisasi politik, yaitu partai yang dia dirikan adalah Partai Nasional Indonesia. Kalau sempat jalan-jalan ke Bandung, coba masuk ke penjara Bancoy untuk melihat selnya seberapa kecil, yang sempit dan pengap. Disitulah Bung Karno menulis sebuah pembelaan politik yang pada waktu itu menggetarkan dunia. Ia nyatakan pembelaan itu bukan sebagai pledoi atas nama pribadi atau partainya, namun menjadi sebuah gugatan atas nama rakyat Indonesia yang belum ada pada waktu itu, yaitu dengan judul Indonesia Menggugat. Bung Karno bukan hanya mengkritik pemerintah kolonial Belanda, gugatan ilmiah yang tajam dilontarkannya pula kepada imperialisme dan kapitalisme internasional yang menciptakan banyak tragedi kemanusiaan. Indonesia Menggugat adalah sebuah karya yang kaya akan literatur dan referensi ilmiah. Bung Karno setelah dihitung-hitung mensitir 60 pemikir dunia, mulai dari yang beraliran nasionalis, Marxis hingga humanis radikal. Lalu pisau analisa yang digunakannya adalah antara lain dari pemikiran Mustafa Kamil, Sun Yat-sen, Naidu, Karl Kautzi, Karl Marx, Sniflit hingga Jean Jaurès. Mensitir sastrawan August de Witt, termasuk ekonom Rudolf Helfferich dan sebagainya. Jadi beliau berimajinasi, berkreasi, karena tidak bisa melakukan dengan fisik, maka dilayangkanlah pikirannya kemana-mana dengan banyak membaca literatur, dan disitulah beliau membuat sebuah, saya kira sebenarnya buku itu harus menjadi buku referensi bagi mahasiswa. Indonesia Menggugat, kalau dibaca terserah mau menerima apa tidak, tapi sebagai bahan bacaan yang saya baca begitu detailnya. Pada waktu itu disebutkan sekian, apa ya, kalau Belanda dulu punya penny ya, penny uang kecil, kalau dulu gulden ya, sen-sennya. Kalau dikorelasikan dengan sekarang, itu benar-benar dengan inflasi, mana Pak Doro Jatun, dengan inflasi dan sebagainya, itu benar-benar sangat dapat dipertanggungjawabkan.
Seperti apa kekayaan negeri ini diangkat keluar, diambil dengan kerja paksa, kultur stelsel dan sebagainya. Jadi kalau hal ini tidak dipelajari sebagai bagian daripada sejarah bangsa, anak-anak akan berpikiran bahwa pemikir-pemikir ekonomi dari Barat itu sudah yang paling bagus, paling modern dan sebagainya. Harus dilengkapi, dipadankan. Antara lain, silakan membaca Indonesia Menggugat. Bung Karno mensintesakan keseluruhan pemikiran yang dipelajarinya tersebut dalam konteks Indonesia saat itu, lengkap dengan argumentasi dan data konkret politik, sosial, ekonomi untuk kepentingan tanda kutip rakyat Indonesia yang belum lahir. Hal penting yang diajarkan Bung Karno ialah boleh saja kita pelajari berbagai pemikiran tokoh dunia, boleh saja kita mengenyam pendidikan di luar negeri, namun jangan pernah lari dari jati diri dan karakter bangsa sendiri. Oleh sebab itu, tentunya pasti akan heran kalau kemudian sepanjang hidupnya Bung Karno tercatat dianugerahi 26 gelar doktor honoris causa. Ia diakui memiliki wawasan keilmuan yang luas dan berkontribusi. Kalau saya bilang tadi, kalau dalam ilmu pendidikan kita harus punya fairness, seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketua Promotor. Seperti apa saya membela seorang warga negara Indonesia ketika dia diminta untuk dibawa ke negara lain? Saya mengatakan, saya Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab kepada seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Makanya saya bilang dia akan diproses secara hukum di negeri ini. Itu tanggung jawab saya. Mestinya begitu loh anak-anak. Kapan kita mau jadi manusia yang punya hakiki manusia seutuhnya? Apa manusia seutuhnya? Lahir batin. Kita tahu kemana tujuan kita. Tidak seperti dari yang saya katakan tadi, hanya ingin berkuasa, tapi karena tidak tahu bagaimana mengambil kekuasaan itu, jadi dia berpikir bahwa kekuasaan itu dapat diambil dengan keinginannya, segala cara dilakukan. Apakah itu adat Indonesia? Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mendalami kembali arsip risalah sidang BPUPK. Sering disebutnya salah karena ada I, harus diralat karena belum merdeka pada waktu itu. Jadi BPUPK. Dalam sidang itu perdebatan politik yang terjadi bukan adu argumentasi kosong yang a priori. Para pendiri bangsa memiliki tradisi keilmuan yang sejalan dengan tradisi dialogis yang kuat, musyawarah untuk mufakat. Pancasila itu, kalau kita selalu bilang Pancasila, 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 padahal itu bisa diperas menjadi 3 sila, lalu diperas lagi. Itu adalah gotong royong. Gotong royong itulah adat ketimuran kita. Mana pernah di sini ada nini mama, itu namanya saja sudah nini mama yang bisa mengkontribusikan peranannya bermusyawarah kan untuk mufakat. Tapi sering kita melupakan itu. Sepertinya dengan harus memodernisasikan baik secara fisik mau teknologi maupun yang namanya pikiran, lalu kita lupakan akar-akar
akar budaya bangsa sendiri. Bagaimana ya? Saya sering melihat anak-anak muda, mudah-mudahan di sini tidak. Di Jakarta itu sudah mulai ketularan. Kalau ada orang tua, umpamanya duduk berderet seperti ini, ada anak muda dari kanan ke kiri, dia tidak akan pernah, mohon maaf saya akan libat. Dia jalan dengan tegak, tek 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 tek. Tidak ada ajaran seperti itu rasanya. Kami saja, saya saja disebut anak presiden pada waktu itu. Ibu bapak saya mengajarkan kalau ada tamu harus salim, cium tangan. Harus kalau mau liwat harus nunduk. Terbayangkan tidak kalau sekarang lalu petentang-petenteng begitu? Seperti orang barat, biarkan itu adalah budaya barat, bukan budaya Indonesia. Kita punya jati diri adalah orang Indonesia. Makanya saya bilang, kalau kamu mau mengikuti budaya sana, jangan tinggal di tanah airmu yang katanya Indonesia itu. Pergi kamu ke sana. Pak Archandra saja puluhan tahun loh dia di luar negeri, tapi ngomongnya Indonesianya masih Padang banget loh. Tidak pernah lupa. Jadi saya lihat kenapa anak muda generasi sekarang, saya bilang pada presiden, kenapa bilang sih generasi milenial, nanti sombong loh Pak, kayaknya udah beda sama kita ini loh. Bener juga ya Bu. Lah iyalah, sudah nggak usah lah, generasi baru saja lah pakai milenial. Itu guyon loh, jangan saya dibully nanti sama wartawan. Penguasaan akan berbagai teori keilmuan, konsep, ide dan gagasan berasal dari persemaian benih-benih nasionalisme yang pada akhirnya melahirkan nasionalis komplit. Begitu pula yang dapat kita baca dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Pidato tersebut mencerminkan penguasaan Bung Karno atas pengetahuan nilai-nilai orisinil yang digali langsung dari bumi Indonesia. Kontemplasinya terhadap khasanah tradisi bangsa telah mampu melahirkan 5 prinsip dasar Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Saudara-saudara sekalian, Pancasila adalah dasar dan ideologi negara. Pancasila adalah guide to action, guide of action, guide for action. Karena itu, politik pendidikan Indonesia tidak boleh bergeser dan harus tetap berpijak pada Pancasila. Pancasila merupakan satu-satunya pedoman, penuntun, cita-cita dan tujuan politik pendidikan kita, sebab Pancasila adalah suatu way of life bangsa Indonesia. Way of life dalam pendidikan untuk membebaskan rakyat dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemelaratan. Way of life dalam pendidikan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial. Politik pendidikan Indonesia harus merupakan suatu jalan pembebasan yang tidak hanya berguna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu dan memiliki daya saing. Pendidikan dibutuhkan untuk melahirkan manusia yang berkarakter. Nah, pertanyaannya, manusia Indonesia masa kini itu berkarakter apa tidak ya? Bersikap kritis dan memperjuangkan ilmu tidak hanya untuk ilmu, sehingga politik pendidikan yang berorientasi pembangunan mental dan karakter bangsa, atau yang tadi disebut juga oleh Pak Ketua Promotor, nation and character building, menjadi hal krusial dalam dunia pendidikan kita. Dulu ketika saya membuat sistem pendidikan untuk dijadikan setara, karena saya berpikir tidak bisa anak-anak ini
yang ada di kampung lalu yang di kota itu tidak bisa saling mengenal. Harus dibuka ruang sebesar-besarnya untuk mereka bisa berdialog bersama, sehingga mereka akan tumbuh sebagai bangsa Indonesia yang di kampung itu tidak akan menjadi rendah diri, beda dengan yang ada di kota. Karena biasanya kan seperti kalau yang di kota tuh terus bahasa Inggrisnya kan wah castis-cus begitu, lalu yang berada di daerah dan sebagainya pelihat begitu. Saya prihatin kalau saya pergi ke daerah melihat hal seperti itu. Seharusnya semua ini kalau dilakukan dengan rumusan Pancasila harus sama, bukunya harus sama. Saya bilang sama Pak Menteri Pendidikan, buku tuh harus sama supaya ndak ada beda. Ujiannya kan sudah ada ujian nasional. Ujian nasional ya ribut. Kenapa sih kok ujian nasional ribut ya? Karena katanya ada yang bilang terlalu susah. Lalu saya ingat ayah saya mengatakan, di dalam belajar mencari ilmu tidak boleh berkata pelajaran ini susah. Aduh, kalau ingat tuh saya nangis. Dulu kimia saya dapat 3. Lalu kalau saya mau kasih rapot, saya bilang sama ibu saya, minta ibu saja yang tanda tangan. Ibu saya bilang, saya tanda tangan, tapi nanti bapakmu juga mesti tanda tangan. Mati saya. Tapi saya terlalu berpikir, kenapa ya pikiran saya ini betul-betul goblok apa ya? Kalau yang lain kok bisa 8, 9. Saya terus diskusi sama teman-teman saya yang angkanya sama. Iya, itu artinya kan kreatif, mencari jalan keluar. Ini sebetulnya kita yang tidak bisa bodoh atau gurunya yang tidak bisa nerangkan. Akhirnya kita rame-rame cari, dengar-dengar dari kan banyak teman-teman dari sekolah lain. Lalu teman-teman sekolah lain bilang, kita kok bisa dapat bagus ya, coba kamu panggil gurunya yang namanya ini. Sampai kita buat les pribadi. Waduh, alangkah senangnya, bahagianya saya ketika rapot selanjutnya dapat 7. Jadi terus kita yang diskusi itu bilang, wah ini berarti gurunya yang goblok. Lah ya betul loh, kita boleh loh bilang, Pak itu nggak jelas Pak. Masa sih? Sebetulnya kan memang gampang kan rumus kimia itu kan, asal mau saja kita sedikit menghafal. Saudara-saudara, para pendiri bangsa sangat percaya terhadap korelasi antara pengetahuan dan politik. Mereka percaya bahwa pembangunan sebagai wujud dari demokrasi politik dan ekonomi wajib berbasis pada riset dan kajian ilmiah, science-based policy, yang bukan dimaknai teknokratis semata. Saya sebagai anggota DPR, saya juga ngomong sama Pak Muhadjir, bayangkan dari sejak saya masuk sebagai anggota DPR, meskipun bukan di komisi yang bersangkutan, sampai hari ini, dan ini saya laporkan kepada Presiden, kepada Menko PMK, itu riset kita tidak pernah masuk untuk APBN-nya tuh di angka 1 saja, tidak pernah, selalu 0,0. Lah terus kita nih katanya punya LIPI, punya badan litbang. Saya sampai tanya pada Menteri Keuangan yang sekarang, bukan Pak Budiono, iku benernya buat apa toh? Pakai LIPI, pakai
litbang itu dikasih duit paling kan sauprit. Mbok bikin satu badan research nasional begitu. Lalu jelas saya bilang pada Pak Dikti ini Pak Nasir, saya panasi sampai beliau, Pak minta oto nanti kalau ada ini RAPBN untuk research tuh minta 5%. Loh kok banyak banget Bu? Loh saya ajari banyak kok banyak amat. Coba ya siapa tahu itu kan namanya call tinggi kan, supaya siapa tahu 2%, 2,5% udah lumayan loh Pak. Ya betul juga ya Bu, ya bukan betul juga loh Pak, harus saya bilang. Loh bagaimana kalau di sebuah universitas seperti saya ini nggak tahu ada ndak ya, saya punya sahabat di Universitas Andalas itu, nggak tahu saya hadir apa tidak. Waktu itu laboratorium itu bantuan saya. Lalu waktu gempa bisa dibilang tidak bisa dipakai lagi. Jadi saya diboyong lah ke Andalas itu. Ibu gimana ini? Anak-anak pada menangis. Saya mengerti karena kan untuk menjadi sarjana itu kan nanti ada karena pertanian atau apa kan ada ini di laboratoriumnya. Waduh kepala saya pusing 7 keliling kan. Ya nantilah tanya dong sama gubernurnya bantuan, sudah minta berkali-kali, gubernur bilang dari pusat belum datang. Waduh pusing deh. Nah apa artinya? Saya tidak mau memperpanjang cerita. Artinya betapa pentingnya kan research itu. Bagaimana kita mau research ya? Sebelum kesini kemarin saya bicara dengan Pak Prof. Rohmin Dahuri, Prof, supaya pikiran kita tidak stuck. Katanya kita ini dijajah 350 tahun. Sudah ada belum ya? 50 tahun. Prof. Rohmin bilang, iya ya Bu, kayaknya belum ada. Tuh kan, kok kita terima aja ya dijajah 350 tahun. Nah, lalu saya terus lagi bilang 350 tahun itu ya Prof, bukannya jadi menghasilkan manusia yang tidak efisien dan efektif. Loh kenapa kok Ibu langsungnya ke sana? Kita kan pernah hidup di kalangan birokrasi. Iya betul. Coba deh di birokrat itu kan maunya kita datang kita liatin baru kerja. Coba kita nggak datang apa udah melempem lagi. Ya betul. Nih itu ada orangnya. Bagaimana kalau kita sekarang bikin penelitian? Maksud Ibu penelitiannya apa? Kita sandingkan keilmuan sejarah, ya dong, untuk 350 tahun itu. Lalu psikologi untuk kejiwaan orang kenapa mentalnya begini. Lalu genetika, loh kok masuk genetika kenapa Bu? Loh ya kalau saya bayangkan bapaknya ikut Rodi, ikut kultur stelsel, lah ibunya di sini kan yang lagi hamil sedih, nggak ada penghasilan, takut, apa itu nggak nurun ke gennya ya? Oh ya kok Ibu ya pinter loh, saya memang pinter. Itu kan mestinya bisa loh di research. Kenapa tidak loh bapak-bapak yang terhormat? Coba deh tolong di research supaya gampang sekali dapat obatnya. Supaya birokrasi itu tahu bahwa kalau saya di sini kerja baik. Aduh saya waktu jadi ketua partai, kan ketua partai itu sama-sama punya semangat begitu. Masuk sebagai wapres ketemu sama birokrasi kan, kalangan birokrat. Kalau saya ngomong pada diem tau semua, tapi saya liatin gitu. Terus saya mikir sendiri, sebetulnya dia ngantuk apa ngerti ya. Nanti ndak habis-habis ini.
pada tahun 1959 sebuah perencanaan pembangunan yang ilmiah untuk Indonesia, ilmiah loh ini, untuk Indonesia mulai diperkenalkan oleh Bung Karno, bernama Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Nah, saya ini orang yang senang betul bertanya. Jadi saya bertanya, kenapa ada sebuah perencanaan pembangunan tersebut merupakan hasil kerja sekitar 600 pakar dari berbagai cabang ilmu, termasuk dari perguruan tinggi, itu tidak pernah dibuka. Sepertinya itu tidak ada. Lalu kemana hasil 600 yang namanya itu pakar loh? Bukan hasil Bung Karno, tetapi Bung Karno menyuruh. Nah, tadi yang saya katakan, akibat Bung Karno itu sepertinya begitu tahun 65 dibikin, kami dari kalangan politik mengatakan desoekarnoisasi itu benar-benar dilakukan. Padahal ini kita coba buka, kita lihat, sebenarnya kita jalankan saja. Kalau mau diperbaiki ya monggo. Tapi ini pikiran-pikiran putra Indonesia 600. Nggak ada loh sekarang tuh yang mau buka-buka. Akibat ketakutan dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau saya berbicara ini? Ini karena sebagai salah seorang warga negara Indonesia, warga bangsa Indonesia yang prihatin. 72 tahun kita nih merdeka. Saya suka mengatakan seperti Tiongkok. Nanti dipikirnya pula karena saya kok mikirnya Tiongkok. Loh, Tiongkok itu baru terbuka wawasannya adalah ketika ikut ke Asia Afrika itu tahun 55. Tapi sekarang mari kita lihat, jangan kita lalu oh itu komunis, oh itu. Kalau buat saya ya ndak usah ngikut itu, tapi hal-hal positif dari negara-negara dunia ini yang dapat kita pelajari, kenapa kita tidak ambil? Sekarang silahkan lihat, itu adalah warga dunia yang mungkin paling besar sekarang, 1,4 atau 5 miliar. Kita ini cuman seperempatnya loh. Sekarang dibilang katanya 250 juta, entah-entah orang BKKBN-nya aja nggak jelas loh. Sensusnya aja nggak pernah beres. Loh, saya kan sebagai ketua partai sering nanya, sebetulnya jumlah penduduk Indonesia ini berapa tuh Pak KPU? Nggak ada yang bisa jawab. Menurut perkiraan kayak cuaca terus. Lah saya ya jengkel. Nah, saya bilang sama Pak Rektor, saya sangat angkat topi. Katanya Universitas Negeri Padang ini mau bikin perpustakaan. Saya bilang, bikin Pak, pusat data yang betul-betul wah top. Supaya kalau ditanya itu jangan pakai kira-kira melulu. Ya exactly. Nah, itu baru gagah gitu. Terus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan exactly tahu-tahu salah. Kenapa? Kita nih pinter loh. Aduh, saya kadang kalau mikir kalau udah lihat orang asing gitu, kan saya karena Wapres presiden toh kemana aja kan, wow banyak yang ngikut gitu. Saya liatin aja. Orang menteri saya, untuk menteri saya nih baik-baik terus pemberani. Orang kalau saya lihat nanti lihat orang tinggi-tinggi, orang bule itu belum masuk ke rapat, kelihatan kayaknya udah kemarin saya bilang sama Pak Chandra, awas loh kalau kita kalah kalau bikin deal loh. Pengusaha sono itu emangnya dipikir jujur semua? Enggak. Nanti boleh minta ceramah dari beliau ini pinter banget loh. Untung aja mau balik loh,
Loh kalau enggak kan ilmunya diambil orang sana. Saya bilang sama presiden, untung dia mau kembali loh. Jadi mau makan rendang Padang lagi. Nah, jadi pola pembangunan nasional semesta berencana ini, aduh mbok ya dilihat deh, mana deh yang jelek buang aja, tapi yang bagus diambil. Agar jelas tujuan, target dan sasaran, maka kebijakan pembangunan tidak boleh berdasarkan asumsi. Nah, kira-kira itu kan asumsi. Kok kira-kira ya? Kan nggak bisa. Pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Keilmuan yang tetap berorientasi dan didedikasikan pada kepentingan rakyat dan bangsa sendiri, serta berkontribusi dalam membangun tata dunia baru yang lebih berkeadilan. Saudara-saudara yang saya hormati, saya selalu memperjuangkan agar kampus menjadi center of science. Kampus tidak hanya untuk menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil bagi pembangunan, namun kampus pun harus menghasilkan, seperti tadi yang saya katakan, riset-riset yang dapat digunakan sebagai acuan dalam keputusan politik pembangunan. Nah, itu tadi ternyata kan sangat kecil ongkos research ini. Lalu bahasannya ini yang saya tidak terima. Ibu tidak bisa memberikan uang untuk research. Research itu mahal. Aduh, mana ada research murah? Betul apa tidak? Kalau saya salah, tolong saya disalahkan. Research itu mahal, tapi kalau ada tujuannya jelas, begitu dapat untungnya berlipat-lipat, tidak pernah diomongkan. Sampai coba, ini ada Pak Wakapolri, tiba-tiba dung ada obat apa itu PCC ya Pak. Coba saking udah apa kitanya yang aduh nggak bisa mikir obat ya, sampai diperjualbelikan obat yang bikin bukannya kelenger saja, orang bisa goodbye. Coba, padahal kan kalau kita ada uangnya, kita research herbsnya, tanaman obatnya luar biasa, kita olah sendiri. Di sini pasti juga ada orang, saya pernah, saya suka masak. Ibu saya itu kan orang Bengkulu, dia bisa bikin rendang, tapi namanya rendang Bengkulu. Jadi bumbunya hanya 5 macam. Jadi saya mau tanya kan, rendang Padang itu saya suruh orang, rendang Padang itu enak, berapa banyak bumbunya? Toto bilangnya gampang betul. Ibu, kenapa tanya resep bumbu rendang Padang? Loh memangnya kenapa? Susah Bu bikinnya. Kenapa susah? Itu jenis bumbunya saja 100 Bu. Wow, 100? Boleh dong saya dapat apa saja? Susah Bu dicari. Artinya kan dia nggak mau kasih kan? Nah, jadi saya suruhlah anak-anak di sini, kamu mission impossible. Apa Bu tugas? Kamu mesti cari, katanya bikin rendang Padang itu bumbunya 100 macam. Cari betul-betul 100. Sudah toh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya telepon toh. Kamu berhasil apa tidak? Bu, yang baru ada tolong diberikan, yang dapat sebagai Indonesia memiliki politik dagang kelas kaki sendiri strategis, aktivitas yang kuat, tinggi, dan sehingga menjadi salah kontribusi besar pada kemajuan Menara Gading yang hanya saya
penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Pembacaan surat keputusan Rektor. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang nomor 2204/UN 35/AK/2017 tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa kepada Megawati Soekarno Putri. Rektor Universitas Negeri Padang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Berita acara pertimbangan persetujuan Senat Universitas Negeri Padang nomor 38A/UN 35/Senat/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang pertimbangan Senat UNP penganugerahan gelar Doktor Kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Megawati Soekarno Putri. 2. Persetujuan Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 1741/KP/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang penganugerahan gelar Doktor Kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Megawati Soekarno Putri. Memutuskan, menetapkan: pertama, memberikan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa kepada Megawati Soekarno Putri dalam bidang politik pendidikan. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang pada tanggal 12 September 2017. Rektor Profesor Ganefri PhD. Tembusan dan seterusnya. Penyerahan piagam dan atribut Dr. Honoris Causa. Di situ.